memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nazila Afifah dapat kembali menyapa Anda dalam program Ruang Dialog Jawa Barat Garuda TV. Pemirsa, memasuki ajaran baru, penerimaan murid baru ini kerap menjadi polemik di setiap tahunnya. Carut marut tersebut bahkan akhir-akhir ini terjadi mulai dari pemetaan calon murid baru yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program Sekolah Maung atau Manusia Unggul. Beragam permasalahan mulai dari sistem pendaftaran, kemudian jalur penerimaan, daya tampung sekolah, transparansi, hingga pemerataan pendidikan menjadi perbincangan dan juga pertanyaan dari para orang tua siswa yang hendak memasukkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan untuk menyoroti carut marut SPMB tersebut, kita akan berbincang hari ini pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Bapak Haji Yomanius Untung SPD selaku Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pendidikan. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa ya Pak, di tengah padatnya agenda saat ini sudah meluangkan waktunya ya Pak ke Garuda TV. Terima kasih banyak Pak. Oke. Bapak, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini menjadi sebuah polemik Pak di setiap tahunnya. Mungkin Bapak juga sudah menjadi langganan untuk menghadapi berbagai macam permasalahan di setiap tahunnya. Nah, tadi saya katakan tadi juga bahwa tahun ini ada yang namanya Sekolah Maung atau Manusia Unggul. Ini juga sebetulnya ketika awal diperbincangkan kan menimbulkan pro dan kontra ya Pak ya di awal oleh masyarakat di wilayah Jawa Barat pastinya. Kalau secara umum Bapak melihat regulasi peraturan Menteri Pendidikan untuk pendidikan dasar dan juga menengah, apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mengikuti regulasi tersebut karena ada gagas yang terkesan apa ya Pak, terburu-buru begitu dari Pemprov Jabar dengan program Sekolah Maung atau PCMB ini Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi sejatinya Sekolah Maung itu memang berbasis regulasi peraturan kementerian yang diadaptasi ke Jawa Barat dengan namanya Sekolah Maung. Di tingkat nasional ada yang namanya Sekolah Garuda dan ada Sekolah Garuda Transformasi. Nah, kira-kira Sekolah Maung itu identik dengan Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Transformasi itu sekolah yang diselenggarakan full day, tetapi berorientasi kepada keunggulan. Nah, karena orientasinya keunggulan, maka proses pembelajarannya harus berkualitas. Itulah yang kemudian di Jawa Barat diberi nama Sekolah Maung. Hakikatnya adalah bagian dari proses untuk menjadikan lulusannya lulusan yang unggul, yang mampu menembus dunia pendidikan yang lebih tinggi, skala internasional atau skala nasional. Jadi kita berharap dari anak-anak kita itu 3 tahun kemudian dia bisa menembus universitas dunia gitu ya. Betul. Nah, di samping tentu perguruan tinggi atau universitas tingkat nasional. Itu yang dari sisi regulasi, tetapi kita punya plusnya karena ada pendidikan karakternya yang berangkat dari
budaya luhur kita yang Pak Gubernur menamakannya Pancawaluya. Pancawaluya, apa Ya, itu Pak? cager, bager, bener, pinter, dan singer. Oke, oke. Itu menjadi landasan dari pendidikan karakternya. Jadi didasari dengan dari Jabar juga ya Pak ya tadi. Tapi ini bisa dibilang tadi saya sampaikan ini Jabar ikut karena terkesan terburu-buru kah atau dadakan kah Pak? Atau ya sudah kita mengikuti. Sebetulnya gimana sih Pak Bapak melihatnya? Jadi programnya tidak terburu-buru programnya. Hanya implementasinya memang ini yang ada kesan ingin progresif gitu ya. Nah, karena ingin progresif maka pilot projectnya tidak 1-2 sekolah menengah, tetapi langsung 41 sekolah menengah yang basisnya adalah sekolah-sekolah yang dulu namanya RSBI, Betul. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Nah, dengan harapan apa? RSBI, sekolah-sekolah RSBI itu ada sekolah-sekolah yang fasilitasnya, sarana prasarananya relatif sudah baik. Guru-gurunya relatif sudah linier, produktif gitu ya. Dan memang sampai hari ini sekolah-sekolah yang dulu RSBI itu adalah sekolah-sekolah yang memiliki kualitas relatif lebih baik ketimbang sekolah-sekolah yang lain. Tapi tidak berarti kemudian kita mempertegas kastanisasi, ya. Mempertegas favoritisme. Tapi kita ingin mendorong ini menjadi cikal bakal semangat sekolah maung itu juga trickle down effect ke bawah ke sekolah-sekolah reguler itu juga nantinya akan melaksanakan dari semangat program sekolah maung. Oke. Jadi sebetulnya ini mirip kalau zaman dulu ya Pak RSBI tadi ya Pak ya. Kalau saya paham berarti ketahuan ya Pak angkatan lama. Oke, betul. Jadi bisa dibilang sebetulnya sudah ada fondasi tapi bagaimana merubah dan juga jauh lebih baiknya. Minggu kemarin nih Pak sempat viralnya juga gaduh ini bahwa proses pemetaan calon murid baru dalam pendaftaran melalui online banyak siswa yang bisa dibilang gugur dan keluar dari sistem dan dimana kalau kita melihat kapasitas dan kompetensi dan sistem yang disiapkan dan sosialisasi pastinya ya Pak yang dilakukan sejauh ini apakah sudah layak dilakukan karena banyak gaduh kemarin Pak bahkan viral di media sosial seperti apa? Ya ini yang kita sangat sesalkan dan sekaligus mengecewakan karena diskursus yang berkembang viral di masyarakat itu justru diskursus terkait dengan hal-hal yang negatifnya. Hal-hal yang substantifnya yang bagus itu tertutup oleh hal-hal yang teknis dan bermasalah. Ini kenapa? Karena setelah kita melakukan beberapa kali kajian rapat kerja, problem awalnya dari sistem yang nggak support. Sistem yang tidak support ya Pak? Tidak support. Dan memang kemudian secara sederhana terkesan dipaksakan menggunakan sistem baru yang belum teruji. Tidak ada kemudian uji kelayakan yang tuntas terkait dengan implementasi dari sistem itu. Tidak ada sosialisasi yang tuntas untuk implementasi itu, tapi kemudian itu langsung dilaksanakan. Maka yang menjadi persoalan tidak sekedar kemudian sistem yang nggak support, tapi ekosistem SPMB juga nggak support. Operator di sekolah-sekolah juga tidak mendapatkan informasi yang utuh, dia tidak memahami, mungkin dia tahu tapi dia tidak memahami tentang sistem itu, sehingga untuk menyelesaikan persoalan di sekolah itu diserahkan aja ke Disdik, maka banyaknya yang kumpul di Disdik. Jadi bahkan dari sekolah pun yang bisa dikatakan ketika orang tua siswa ini
memberikan aduan, mereka pun juga angkat tangan bisa dibilang ya Pak. Ya. Karena Bapak tadi katakan mereka tahu tapi tidak paham. Itu menjadi permasalahan ya Pak. Jadi di mana orang tua mau tidak mau akan lari ya Pak semua ke dinas pendidikan yang di mana dinas pendidikan juga bisa dikatakan cukup kelabakan ya Pak menerima komplain. Oke. Dan Bapak selaku Ketua Komisi 5 DPRD Jabar katanya akan membentuk pansus ya Pak untuk evaluasi. Tapi kita akan bahas usai jeda ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Ruang Dialog Jawa Barat. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Dialog Jawa Barat dan di hari ini kami masih membahas mengenai Carut Marut SPMB Jabar 2026 dan masih bersama dengan Bapak Haji Yomanius Untung SPD selaku Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Pak Untung tadi awal membahas bagaimana nih ceritanya awalnya mengenai PCMB, Sekolah Maung, kemudian juga bagaimana di lapangan terjadinya. Nah, kami mendapatkan informasi bahwa Komisi 5 ini akan membentuk pansus untuk evaluasi nih Pak, untuk pelaksanaan PCMB. Apakah ini akan efektif untuk menciptakan proses bisa dikatakan minim keluhan begitu Pak? Saya luruskan dulu ya. Jadi Komisi 5 itu tidak mengambil keputusan untuk mempansuskan persoalan SPMB itu. Itu berangkat dari aspirasi yang diterima oleh Komisi 5 bahwa berdasarkan kecewaan pengelolaan SPME dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaannya sehingga masyarakat, kelompok masyarakat, komponen masyarakat merasa sangat kecewa sehingga meminta DPRD melalui Komisi 5 untuk mempansuskan. Jadi yang kedua, Komisi 5 tidak pada posisi mengambil keputusan untuk itu dipansuskan atau bukan, karena itu ranahnya DPRD. Gitu ya. Bahwa berangkat dari beberapa anggota Komisi 5 untuk mengusulkan dipansuskan itu sah-sah saja. Nah, tetapi nanti kita akan bersandar kepada tata tertib DPRD Jawa Barat, di mana ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh terlebih dahulu. Yang pertama, hak meminta keterangan. Ya. Kalau hak meminta keterangan itu berarti levelnya kepada gubernur. Makanya sebelum itu biasanya penjelasan dilakukan melalui rapat kerja. Nah, rapat kerja, kalau penjelasan rapat kerja dengan Disdik tidak memberikan penjelasan yang utuh, anggota DPRD bisa memilih hak yang melekat ke dirinya, itu hak meminta keterangan. Setelah hak minta keterangan itu ternyata belum terpenuhi, belum merasa terjawab, ya, bisa saja anggota itu meminta untuk dipansuskan. Nah, setelah selesai pansus, kemudian nanti akan bergerak kepada rekomendasi apakah cukup penjelasan dari pemerintah provinsi atau tidak. Kalau tidak, bisa menggunakan hak angket. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa tahapan ya Pak? Ya, jadi tidak langsung ke pansus. Tapi kita menghormati usulan dari komponen masyarakat itu.
Jadi kira-kira saya luruskan seperti itu. Oke, baik. Ini juga Bapak karena juga pasti menerima aspirasi ya Pak Iya. dari masyarakat tadi, yang dimanapun harus melalui berbagai tahapan dulu ya Pak, Iya. sampai akhirnya pun nanti akan melalui tahapan Patsus tadi. Berarti bisa dibilang dengan tahapan tersebut ini akan menjadi sebuah hal yang efektif kah Pak untuk berjalannya SPMB? SPMB ini nggak bisa mundur lagi. Itu dia Pak. Itu problemnya, nggak bisa mundur lagi. Publik yang kecewa tidak bisa terobati sesuai dengan harapan dia. Karena siklus pendidikan tidak bisa berhenti. Sistem pendidikan itu terus berjalan. Di bulan Agustus itu sudah ditetapkan dapodiknya. Di bulan Agustus sudah diharuskan mulai pembelajaran Tahun ajaran baru. tahun ajaran baru. Bahkan sebelumnya sudah mulai pengenalan sekolah. Dan itu sistem yang sudah diatur regulasinya tingkat nasional. Ini yang menyesakkan kita, menyesakkan orang tua kita, sehingga kemudian pemerintah provinsi memberikan semacam kompensasi bahwa mereka yang tanda kutip Terlempar, tercoret itu ya, Pak? diberi kesempatan untuk sekolah di swasta Oke. dengan ada subsidi bagi siswa-siswanya. Walaupun tentu kita melihat bahwa ini tidak bisa menghidupkan kembali harapan dia untuk sekolah di negeri gitu. Dan sudah seumur hidup hanya sekali ya. Iya betul Pak. Gitu. Gak mungkin dipaus dulu ya untuk sekolah lainnya. Kayak begitu. Oke, ini juga ya pasti di setiap tahunnya ada kendala, tapi ini mungkin bisa dibilang cukup banyak mengecewakan ya untuk orang tua dan juga siswa pastinya. Oke, Pak, kita tahu nih bahwa di mana tanggal 15 Juni kemarin sudah mulai ya Pak SPMB ini di tahun 2026 sudah dibuka mulai tahap pertama ya Pak ya. Untuk pelaksanaan SPMB ini sejauh ini pemantauan di lapangan seperti apa Pak? Karena kita ketahui kan ada jalur prestasi ya, baik itu akademik dan juga non-akademik, kemudian juga afirmasi, domisili, yang dimana di luar sekolah maung tadi Pak. Seperti apa di lapangan berjalannya? Ya, problem turunannya juga terjadi. PCMB itu kan sejatinya pemetaan. Ya, tetapi ternyata di dalamnya sudah mulai ngunci. Pada saat setuju, ngeklik, dia sudah nggak bisa keluar lagi. Oke, jadi sudah terkunci tadi ya Pak? Ya. Nah, jadi pilihan satu, nanti setelah itu dia terlempar ke pilihan dua, setelah itu dia terlempar ke pilihan ketiga. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara mengantisipasinya, tapi kemudian problem turunannya lagi adalah di SPMB pertama yang kemarin dibuka, itu ada sisa-sisa kuota dari pemetaan. Sisa kuota berarti lebih sedikit Pak? Sedikit, Oke. itu dari pemetaan. Nah, sehingga yang terlempar di PCMB itu masuk ke sekolah pilihan kedua, ya berpeluang terlempar lagi karena kuotanya lebih sedikit. Iya betul. Jadi di sekolah tujuan itu bukan lagi rombel kosong, tapi rombel sisa. Iya. Gitu. Nah, setelah ini dia mengambil pilihan yang ketiga. Ya, pilihan ketiga itu sisa-sisa juga. Iya, Kalau nilai dia bagus, dia bisa bersaing. masuk bersaing dan mengalahkan ini. Nah, tetapi ini yang ini akibat dari sistem yang tidak dilakukan diawali dengan uji kelayakan. Ini kecerobohan besar yang mengorbankan anak kita, kira-kira begitu. Berarti kalau untuk kuota tadi juga ini semakin kecil, jadi orang juga akan semakin terus turun ke pilihan ketiganya, yang bahkan pilihan ketiga pun kuotanya terbatas. Oke, kalau membahas mengenai kuota nih Pak, kuota atau rombongan belajar untuk SMA SMK sederajat negeri dibanding tahun lalu seperti apa berarti? Ya, sekarang ini kembali ke normal. Dulu ada PPAS, di mana memberikan kesempatan kepada sekolah dengan rombel yang lebih besar. Tapi hanya berlaku tahun kemarin setelah evaluasi dari kementerian, itu tidak layak. Sehingga itu di off.
sekarang kembali ke normal. Nah, yaitu rombelnya itu maksimal 36. Oke. Bahkan sekolah mau itu hanya 32. Gitu. Nah, yang 36 itu artinya kapasitas rombelnya lebih sedikit daripada tahun yang lalu. Gitu ya. Nah, akibatnya lulusan SMP negeri swasta, sanawiyah negeri swasta itu akan tertampung dengan jumlah kursi yang lebih sedikit, gitu. Memang dari tahun ke tahun pemerintah hanya mampu menerima kira-kira setengah dari lulusan. Oke. Gitu. Berarti memang Yang berkurang lainnya ya diserahkan ke swasta. Jadi ya memang karena kuota tadi ya Pak Iya. ya. Nah oke, saya juga pengen tahu nih Pak mengenai kuota penanggulangan anak putus sekolah nih. Di mana kan tahun sebelumnya ada nih Pak, tahun ini seperti apa? Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Garuda TV. Alam yang mempesona, budaya yang mengakar, dan sejarah yang menawan. Jadi setiap domba ada pelatihnya masing-masing gitu? Ada. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 4:30 sore hanya di Garuda TV. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Ruang Dialog Jawa Barat Garuda TV, dan jika baru bergabung, hari ini membahas mengenai Carut Marut SPMB Jabar 2026 dan masih bersama dengan Bapak Haji Yomanius Untung SPD selaku Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Pak Untung, kita tadi juga sudah membahas bagaimana yang di lapangan, kemudian juga bagaimana pelaksanaan di tahun ini ya Pak, yang dinyatakan tadi sudah dimulai tanggal 15 Juni. Tadi juga saya sempat menyinggung ke Bapak mengenai kuota. Nah, saya juga pengen tahu Pak, kalau memang ada kuota penanggulangan anak putus sekolah, di mana tahun sebelumnya masih ada. Apakah di tahun ini kuotanya masih ada untuk hal demikian? Apakah ada data dan juga target berapa banyak sekolah nih, berapa banyak anak yang bisa mendapatkan kuota tersebut? Evaluasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka penambahan kuota satu rombel dari 36 sampai ke 50 itu dinyatakan tidak berlaku. Jadi karenanya tahun sekarang sudah lagi tidak mengenal kuota di atas 36 per rombel. Gitu. Oke. Jadi kalau untuk yang anak putus sekolah itu seperti apa nih Pak? Masih adakah kuotanya? Iya, anak yang terancam putus sekolah itu akibat apa? Akibat satu, dia tidak keterima di sekolah negeri, dia masih ingin sekolah negeri, ya bisa karena labeling nggak apa-apa ya. Maka dibukalah Semater, sekolah SMA terbuka. Nah, kalau tidak, dia diberi kesempatan untuk sekolah di swasta, tapi kemudian mendapatkan subsidi dari pemerintah provinsi. Oke, sebelum itu Pak, saya pengen ngebahas juga bahwa pemerintah akan membuat sekolah terbuka ya Pak, Bapak Semater tadi ini untuk akses pendidikan lebih besar. Ini seperti apa implementasi di lapangannya Pak? Ya, Semater itu bukan sekolah baru. Dari beberapa tahun yang lalu juga sudah ada, yaitu untuk menampung, biasanya di daerah itu sekolah negerinya terbatas, sekolah swastanya tidak ada. Maka sekolah Semater menjadi pilihan yang rasional. Gitu. Ada mungkin sekolah swasta, tetapi anak-anak tidak menjadikan sekolah swasta itu menjadi sekolah pilihannya dengan berbagai motivasinya. Tapi ini bukan yang baru, dari dulu sudah ada. Sudah ada, oke. Di tahun ini berarti akan berjalan seperti biasa aja ya Pak ya, oke. Dan implementasinya apakah banyak menjadi pilihan, tetap dipilih oleh siswa atau orang tua bahkan? Saya belum dapat informasi tentang itu. Konkretnya belum ya Pak ya, oke. Tadi juga Bapak sempat menyampaikan di segmen sebelumnya bahwa Gubernur ini merencanakan adanya anggaran ya Pak untuk siswa yang tidak lolos SPMB untuk masuk ke sekolah swasta dengan dibiayai anggaran
pemerintah. Apakah ini menjadi solusi Pak bagi Bapak Tentu itu melihatnya? gagasan sebagai upaya untuk menjaga tidak terjadinya drop out, gitu ya. Ya itu sekolah. Nah, yang kedua kita memiliki keterbatasan sekolah negeri sehingga kemudian pemerintah provinsi, Pak Gubernur mengambil inisiatif untuk meringankan beban anak yang sekolah di swasta. Kenapa demikian? Karena sebagian motivasi masuk ke negeri karena gratis. Betul. Gitu. Nah, sehingga ini yang diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak kita tetap melanjutkan sekolahnya. Nah, sampai hari ini sudah ada 751 sekolah swasta yang siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Gitu. Oke. Berarti kalau bisa dibilang ini juga menjadi solusi yang baik ya Pak ya? Ya, walaupun kita harus hati-hati terkait dengan kemampuan anggaran kita, kapasitas betul. fiskal kita tidak sedang baik-baik saja. Sehingga ini kita hitung betul. Sebagai sebuah gagasan, sebuah perencanaan bagus-bagus saja, tetapi tentu eksekusinya tidak bisa sepihak hanya oleh Pak Gubernur, oleh Disdik. Dia harus disampaikan ke DPRD dan diputuskan bersama-sama dengan Pak Gubernur di forum Badan Anggaran DPRD. Oke, berarti ini baru sebuah gagasan ya Pak yang belum Ya, final gagasan. bisa dibilang. Belum. Oke. Dan juga nanti pun akan bekerja sama dengan sekolah swasta pilihan Ya. dari ini ya Pak. Karena sistemnya mungkin belum matang. Apakah siswa ini bisa milih? Apakah sesuai ranking segala macam masih digodok ya Ya. bisa dibilang Pak. Oke. Jadi menurut Bapak sendiri dengan adanya SPMB tahun ini dengan banyaknya carut marut, dari Bapak sendiri dari Komisi 5 banyaknya juga aspirasi, sejauh ini yang bisa dibilang menjadi evaluasi terbesar apa nih Pak? Sistem. Sistemnya Singkat padat jelas ya Pak, Iya. sistem. Oke, ini yang bisa menjadi evaluasi juga. Terakhir Bapak, kalau gitu boleh berikan harapan Bapak selaku Ketua Komisi 5 dengan banyaknya aspirasi, kemudian adanya keluhan dari orang tua, dari pelaksana SPMB 2026 sendiri hingga tingkat keterbukaan informasi dan aksesibilitas pendidikan bagi siswa untuk Jawa Barat ke depan. Silakan Bapak harapannya. Ya, yang pertama catatannya nggak boleh main-main dengan urusan pendidikan, gitu. Karena ini menentukan nasib anak-anak kita yang tidak bisa diulang-ulang, gitu ya. Berbeda dengan pekerjaan yang lain bisa diulang, bisa diperbaiki, kalau ini enggak. Jangan main-main. Dan karenanya walaupun dada kita sesak, kecewaan membuncah, tapi ya akhirnya kita harus mengambil pilihan evaluasi total tentang itu. Sehingga ke depan nggak boleh lagi kejadian. Nggak boleh lagi kejadian. Kayak begitu. Jadi bukan jangan sampai kejadian, tapi tidak boleh kejadian Iya. karena ini bukan hal main-main ya Pak Iya. ya. Oke, luar biasa. Sistem ya Pak Iya, yang iya. harus diperbaiki untuk dievaluasi untuk SPMB mungkin di Iya. tahun kedepannya, yang dimana banyak sekali evaluasi yang bisa banyak banget masuk aspirasi ya Pak ya ke Iya. DPRD sendiri Komisi 5 pastinya, dan dimana ini menjadi evaluasi kedepannya. Terima kasih banyak Bapak Ya, waktunya sami-sami. sudah meluangkan waktunya untuk Garuda TV berbincang, di mana ini menjadi apa ya Pak, topik yang sedang hangat juga Ya, di mana-mana dibahas, dan semoga pelaksanaan SPMB dan juga akses pendidikan terhadap anak di Jawa Barat tetap selalu terbuka lebar pastinya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sami-sami. Sehat selalu ya Pak ya. Ya, amin, amin. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami pada hari ini. Semoga dapat menambah informasi Anda. Saya Nazla Afifah sekaligus mewakili kru Garuda TV yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.